ibu yang dibanggakan. Pada waktu kita memikirkan bagian ini menjadi sesuatu yang nggak sederhana sebetulnya. Dalam pengertian begini, karena kita berhadapan dengan tuntutan zaman, gaya hidup yang terus berubah, dan sayangnya justru kita tergerus dan terbawa arus. Sehingga ini kita nggak punya pola hidup yang prinsip, bagaimana memegang kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Sebaliknya kita terbawa arus ini menjadi kacau balau dalam kehidupan kita karena nilai-nilai kita bergeser. Ya. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang menakutkan karena sekarang dengan mudah sekali kita akan menemukan ibu-ibu yang tidak bijak mendidik anaknya. Dengan mudah, mestinya kalau dulu kan itu bilang heran ya, itu menjadi sesuatu yang dianggap langka. Tapi sekarang ya sudah rata-rata semua juga begitu. Sehingga tambah sadar banyak ibu-ibu yang memanjakan anak-anaknya, ya bagaimana kemudian mengiyakan sehingga menjadi cenderung lemah. Dan kemudian ketika anak-anak itu menjadi nakal, tidak bisa dikendalikan lalu menjerit. Padahal sebetulnya kita yang memberi dia racun sehingga menjadi seperti itu. Nah ini yang seharusnya menjadi pembelajaran kita, kesadaran kita, supaya kita jangan terjebak di sana lalu ribut pada diri sendiri. Nah ini perlu satu kehati-hatian gitu ya. Nah ibu yang membanggakan itu adalah wanita yang memahami sifat keibuan. Sifat keibuan itu perhatikan ya, dia lembut tetapi bukan lemah. Sehingga istilah lemah lembut sebetulnya itu tidak ada kaitan dengan cara bertutur, tetapi lebih kepada cara berelasi, cara bersikap, memahami begitu ya. Tetapi bukan berarti dia ngikutin semuanya. Nah ini loh, kita itu lucunya dalam cara memahami coba ngerti malah mengiyakan semuanya sehingga nggak ada garis, nggak ada batas. Ya. Akhirnya itu jadi lemah. Saya kalau tahu saat teman saya ngajak saya, tapi sebenarnya saya tahu cara ini nggak benar nih, kurang baik. Mestinya saya berani bilang iya, tidak. Sorry, saya nggak mau. Kita tetap berteman, tapi saya nggak bisa ikut itu. Menurut saya kurang etis, kan gitu ya. Tapi kalau karena kita bilang iya, karena teman udah diikuti, lalu kita pikir itu hebat, justru salah. Itu kacau. Jadi itu bukan keunggulan, itu malah kelemahan. Ya. Nah inilah yang mestinya harus hati-hati dalam hidup kita. Jadi lembut tapi bukan lemah. Ini harus kita jaga. Yang kedua, bagaimana kita memperhatikan tapi bukan memanjakan. Ya. Prinsip ini menjadi prinsip penting juga untuk kita perhatikan. Ya. Karena ibu-ibu dalam rangka memperhatikan anaknya, ibu yang penuh perhatian kan bagus gitu ya. Tetapi kemudian jadi manja. Semua diain. Ya, anak salah nggak ditegur. Mukul anak sayang katanya, bukan. Saya suka Alkitab, barang siapa yang melupakan rotan, ia sedang mempersiapkan anaknya untuk kehancuran. Tapi bukan berarti kita jadi tukang pukul ya. Demi Alkitab pakai rotan ini tiap hari gitu ya, enggak lah. Kapan dia salah? Anak itu harus dihukum sesuai dengan hukuman yang ada. Nah, memang ada kerepotan bagi kita berhadapan dengan sistem nilai edukasi sekarang ini. Kalau Western itu, Barat itu mengajarkan anak nggak boleh dipukul. Nah, itu psikologi yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan baca buku yang telan-telan mentah-mentah semua. Ya. Itu sebab anak-anak sekarang di East sama di West itu masih lebih tertib yang di East, lebih sopan yang di East, lebih hormat pada orang tua ketimbang yang di West. West kan anak jadi cenderung kurang ajar, nggak mau orang tua, kadang-kadang itu urusanmu. It's not my business. Lalu orang tuanya dibuang begitu aja, sadis. Nah, ini yang kita mesti hati-hati sehingga di dalam rangka kerinduan kita untuk menjadi seorang ibu, kita harus belajar lembut tetapi bukan lemah, memperhatikan tapi bukan memanjakan. Ya. Yang ketiga, penuh kasih sayang tapi bukan kasihan. Ini juga penting sekali. Ketidakmampuan kita membedakan inilah yang sebetulnya menjebak kita menjadi salah dalam keibuan kita. Ya, penuh kasih sayang. Tentu kita mengurus anak itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Tapi bukan kasihan, misalnya kita pukul dia. Kamu salah, pukul, nangis. Ya, mama saya punya kelemahan dulu kalau habis pukul saya, dia ikut nangis. Jadi saya tidak pernah sebetulnya pada akhirnya menjadi takut kepada mama saya. Dan saya juga tidak pernah memahami sepenuhnya apa arti hukuman yang saya terima. Karena mama saya jadi kayak menyesal sudah memukul saya. Salah. Kasihan. Pukul, nangis, beri pengertian, oke. Lain kali jangan diulangi. Tapi jangan kita ikut nangis. Itu jadi kasihan namanya.
akhirnya tindakan benar kita menjadi semacam tindakan emosional yang salah. Kan jadi bahaya nih. Jadi anak nggak bisa mendapatkan nilai yang benar apa sih sebetulnya? Siapa yang bikin confusion? Siapa yang bikin bingung? Kita sebagai orang tua. Berapa rawatnya ini, berapa berbahayanya ini dalam hidup kita hari-hari. Karena itulah perlu sekali untuk kita mengerti dengan utuh bagaimana memahami apa itu kasih sayang dan apa itu kasihan. Jadi bedakan lembut dan lemah, memperhatikan, memanjakan, kasih sayang dan kasihan. Itu hal yang tipisnya setengah mati, bergeser dikit sudah berubah. Padahal basis prinsipnya beda luar biasa. Prinsip nilainya ya. Tetapi nuansa itu mirip. Ini yang jadi rawan nih. Nah ini yang seringkali menjebak. Yang kapan? Bagaimana dengan anak-anak itu, ibu itu memahami sifat keibuan itu berdialog bukan monolog. Ya. Ayah pun mestinya berdialog bukan monolog, tetapi sebetulnya kemampuan ibu jauh lebih besar. Ya, karena ayah berbicara banyak dengan kuat logikanya, ibu berbicara banyak kuat dengan perasaannya. Sehingga untuk dialog itu dia lebih mampu memahami sebetulnya anak ini mau apa, mau kemana, dan bagaimana memberi pengertian pada dia tentang apa yang sedang terjadi dan seterusnya. Nah kalau kayak itu, apabila sebagai ibu kita gagal menciptakan dialog dengan anak kita, saya nggak tahu lagi apa yang mau kita andalkan dalam hidup ini. Kita nggak mampu berdialog. Ya. Maka ibu-ibu yang monolog, anak-anak jadi kurang dekat sama ibunya. Ya. Kemampuan berdialog inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan sehingga kedekatan itu bukan saja fisik, tetapi batin. Kita nggak boleh bangga bilang ya anak saya memang dekat bapaknya kurang dekat sama saya, lalu enteng aja begitu ya. Is something wrong. Itu mesti diperbaiki. Jangan ya memang begitu. Loh, kok memang begitu? Ya nggak boleh begitu. Artinya sebetulnya adalah ya ini saya gagal nih. Mestinya anak saya dekat sama saya, tapi heran dia dekat sama bapaknya. Saya perbaiki. Kan begitu. Kalau sampai anak itu nggak mau ngobrol dengan ibu sejak kecil, lalu selalu dekat dengan bapak, agak bahaya. Dalam pengertian begini, bapak ini kerja, satu waktu mungkin pergi atau apa. Anak itu kan paling cepat dan paling mudah ketemu ibu kan, untuk dia ceritakan apa persoalan dia mestinya. Sehingga ibu bisa menolong dia untuk memberikan warning, memberikan masukan-masukan tertentu bagaimana mestinya si anak ini bergerak. Kalau enggak dekat, maka dia tidak akan berdialog, dianggap ngomong sama mama nggak nyambung, selesai sudah. Maka apapun yang ada pada anak itu akan menjadi rahasia yang tidak pernah kita pahami, dan dia akan mengambil keputusan yang tidak mesti. Artinya keputusannya salah. Kenapa? Memang dia salah, tapi kita kurang dekat. Jadi berlatih menjadi ibu jangan pikir bahwa gampang. Berlatih jadi ayah tidak gampang, tapi jujur saja kita nggak pernah latih jadi ibu, nggak pernah latih jadi ayah. Kita lebih dituntut oleh situasi untuk menjadi ibu dan ayah, tapi tidak pernah mempunyai proyeksi bagaimana mestinya dan bagaimana memaintain, membentuk diri kita menjadi ibu dan ayah. Cuman kalau udah nikah, punya anak, punya nikah, ya ini mesti gini, ini heran, kita nggak pernah prepare sungguh dan kita jadi istri sebetulnya. Maka saya setuju ketika riset di dalam di Amerika itu lebih dari 90% pasangan yang menikah tidak pernah siap menghadapi pernikahan. Maka ada keributan. Kita seringkali untuk tidak ribut itu mesti menjalani 10-15 tahun pernikahan dulu kan? Panjang dulu, waduh kalau dulu begini. Karena memang kita nggak pernah siap sebetulnya. Cuma rasanya udah waktunya lah dia menikah, umurnya kan udah segini, umurnya kita diskusi. Maka di dalam gereja pun berelasi dengan orang pun kita bisa ada ketemu orang dewasa yang kelakuannya kekanak-kanakan, yang nggak dewasa bersikap, nggak dewasa bergaul, sehingga kemudian menimbulkan kejengkelan pada orang-orang. Nah ini yang saya pikir perlu untuk kita perhatikan di dalam kegairahan kita untuk menjadi seorang ibu. Dan bagaimana kemampuan berdialog itu harus kita tumbuh kembangkan, ini harus jadi perhatian kita. Kemudian yang kelima, dia mengerti kebutuhan bukan keinginan. Apa yang jadi kebutuhan anak itu dipahami ibu, bukan sekedar keinginan yang dipenuhi. Anak mau apa aja dikasih, anak mau apa, jangan ada pikir itu sayang. Ingat itu memanjakan. Dan jangan pikir itu menolong, itu merusak. Ada waktu kita mesti tolak apa itu.
Bahkan kalaupun dia minta sampai nangis, kalau perlu kita sentil lagi dia kena nangis, supaya dia tahu itu keinginan yang salah. Dan dia tidak boleh teriak lalu histeris jungkir balik di lantai, suruh berdiri. Sekali lagi itu mama akan marah pada kamu. Mama kasih tahu supaya papa nanti marah sama kamu. Karena kalau anak sudah histeris lalu biasa aja kita ngasih, sorry ya, kita sudah kasih racun. Tiap kali dia minta dia akan begitu. Anda yang memulai. Itu sebab saya selalu berpikir berapa sulitnya ya menolong seorang perempuan menjadi ibu. Karena banyak perempuan punya anak, tapi bukan ibu sebenarnya. Dan ironisnya ketika itu masuk dalam gereja, gagal di dalam gereja. Ya. Ini menjadi kesedihan sebetulnya. Gimana sih kita tidak Kristen ke gereja? Ayo dong, kalau nggak bagaimana mau jadi model buat dunia ini, kacau gitu nanti. Dan yang kedua, kalau anak ini nakal, kemudian menjengkelkan dan terus begitu, jangan lupa yang paling susah kan kita juga ya. Karena kita akan makin tua, makin tidak berdaya, baik fisik kita, kerjaan kita kan semua akan merosot. Bayangkan kalau anak ini taunya ngerong-ngerong saja terus. Masa sampai hari tua mau mati pun kita mesti ngerong-ngerong? Kapan enaknya? Kapan menikmati hidupnya? Tapi sadarkah kita lagi investasi jangka panjang begitu? Ini yang seringkali kita lakukan. Oleh karena itu menjadi seorang ibu adalah investasi seumur hidup. Maka saya akan berkata, jadilah ibu. Jangan cuma perempuan punya anak. Jadilah ibu, tapi jangan sampai ibu tanpa jiwa keibuan itu. Bahaya. Karena kalau kita bilang kita perempuan punya anak disebut ibu, ya maaf. Jadi kalau anjing beranak, ya anjing juga kan ya. Tapi kan kita beda dengan anjing, betul nggak? Kita kan bukan itu. Membuat klasifikasi kita jadi lain. Ya, bagaimana menolong anak ini jadi anak yang sungguh, yang bisa mengabdi dan seterusnya. Nah inilah kemudian memahami sifat keibuan antara batas tipis tadi kan ya. Lembut, tapi bukan lemah. Memperhatikan, tapi bukan memanjakan. Penuh kasih sayang, tapi bukan kasihan. Ya, berdialog bukan monolog. Tahu apa kebutuhan, tahu apa keinginan. Berikan kebutuhan anakmu, bahkan ketika dia marah. Tapi jangan berikan keinginannya, bahkan ketika dia ngotot. Minta itu. Mesti tahu ini keinginan yang nggak baik. Kalau perlu pukul di atas keinginannya. Tapi untuk kebutuhan beri dia. Kalau perlu paksa dia. Kalau dia nggak mau. Ini penting. Bahwa kita punya pengalaman macam-macam. Oh saya nggak pukul tapi jadi begini. Silakan, itu pengalaman sangat situasional. Tapi kita lagi bicara standar. Standar ini harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakoni dalam keseharian kita. Ya. Ini jadi penting. Saya ingat betul ketemu teman saya, ponakannya berapa 20 tahun, kemudian masuk operasi ususnya bermasalah. Ironis ya, bapak mamanya memang betul-betul anak itu nggak mau sayur, nggak mau, jadi nggak pernah dikasih. Oke, jula apalah ya, udah kayak barat, tapi orang barat aja pun makan salad kan begitu ya. Ini kagak mau begitu. Ini tuh peristaltiknya mampet, karena nggak ada serat. Sampai operasi berat tuh. Saya kalau ingat-ingat itu, aduh bapak emak, biaya makan mahal tinggi, ya kan, mahal terus itu kan, hanya untuk bikin anak sakit. Ironis amat ya. Saya lebih murah dari keju, serat dibutuhkan kok. Maka dia sudah membuat anaknya terpola sekian tahun, belasan tahun waktu itu harus dioperasi kan. Karena peristaltiknya memang kan. Jadi nggak ada serat, jadi tidak ada satu proses ya terhadap kotoran itu untuk kemudian keluar. Jadi mampet di usus, peristaltiknya itu kan bergerak lagi. Jadi ususnya begini nih. Ngerti ya? Saya waktu itu pikir-pikir apa bisa begitu, baru kemudian kemarin waktu ya udah makin belajar. Wow, namanya usus yang begini ini peristaltik. Usus kita begini, memproses makanan itu sehingga ada serat yang menolongnya. Kalau apa ya udah kayak lem aja, gelembok air terus semua gitu. Karena ada serat. Makanya Vegeta apa banyak iklan kan serat-serat, bodoh amat beli begituan. Sayur-sayuran itu makanan paling banyak berserat kan. Buah-buahan itu makanan sehat kita. Makanya kita perlu. Jadi
sayur modern itu malah merusak. Kayaknya kurang serat, dikasih lagi yang begitu. Hanya karena anak nggak mau sayur misalnya. Coba dari kecil paksa. Ya. Saya itu kalau bapak anak saya nggak mau kasih saya bilang sapu lidi. Pilih sayur, sapu lidi terserah. Ya jelas semua pilih sayur. Walaupun jengkel kesel, dia makan deh. Nggak sayur, sapu lidi. Ya. Saya bisa marah kalau mereka saya suruh makan nggak mau. Belajar. Namanya ngikutin selera. Kalau udah dari kecil nggak suka, sampai kapan juga nggak mau suka. Itulah kita merusak. Karena nggak kita pahami, kita meracuni anak kita tiap hari. Pas kalau dibilang gitu masih ibu-ibu marah ya. Bapak nggak tahu saya berjuang, saya sayang sama anak saya nggak mau. Itulah sayangmu yang salah itu. Dalam sayangmu kau rusak anak. Ironis kan? Mestinya kau perhatikan dia, bukan manjakan. Mestinya kau mempunyai cinta kasih pada dia, bukan kasihan. Gara-gara sikap salah semuanya jadi kacau. Ya, dia meminta, kamu nggak pernah mau berdialog, iya, atau kamu teriak, jadi cuma satu arah aja keinginan anak selesai. Padahal mesti semua jadi dialog, apapun keinginannya kita berbicara, iya apa enggaknya, kenapa dan seterusnya sampai ada pengertian. Anak mulai jengkel, tapi dia marah pak begini-gini. Ini namanya anak baru belajar gede kan one way kan. Kalau kita kan udah gede bisa mundur ke belakang istilahnya. Iya dulu kita nakal gini-gini. Kita bisa sadar, dia belum. Itu risiko anak ya. Ya. Dan celakanya ngomongin gini enak, ngadapinya pusing. Tapi itu harus. Ya. Lalu kita jadi histeris kadang-kadang. Ya udah bodo amat deh mau motor dah. Lu yang urus. Dari nggak bisa ngurus anak ribut sama suami. Ini lucu ya. Satu persoalan belum selesai tambah lawan nanti. Jadi kelahi. Saya menemukan banyak sekali ya. Sorry kalau saya bilang tadi kita ini tidak pantas disebut ibu, jadi ibu malah bikin masalah. Anak itu kan anugerah Allah ya. Yang mestinya kita syukuri dan bagaimana kita lakukan. Jadi itu yang kita mesti jaga. Anak itu nggak bisa sekedar diikuti maunya apa. Ya itu tadi mesti dibentuk sejak dini. Yang kedua, ibu yang mengajarkan anaknya. Ya. Di dalam Amsal 31 1-9, bagaimana hal itu digambarkan secara luar biasa. Amsal menceritakan ibu yang mengajar anaknya itu mengajarkan kebenaran. Bagaimana dia menuntun anaknya, membimbing anaknya supaya tahu bagaimana seharusnya hidup dan menjalani hari-hari itu, gitu ya. Nah ini menjadi menarik sebetulnya. Saya tidak tahu sejauh mana kita sebagai ibu terlibat mengajarkan kebenaran pada anak. Tapi ada pertanyaan menarik. Bagaimana kamu mengajarkan kebenaran itu, mengajarkan firman Tuhan kalau saudara sendiri nggak ngerti? Nangkap ya? Ya, karena saya memang pendeta, saya belajar tentu. Anak saya tanya apa? Ya kalau itu udah kuliah misalnya, ada etika kan yang dia mesti belajar. Ya memang etika umum itu sama etika Kristen beda. Belum kan dong, kita mesti begini. Nah, kalau udah mati mau diapain? Kalau sudah ini kan ya akhirnya boleh kan disuntik. Kalau pasiennya mau gitu kan, masih healing istilahnya. Atau itu nasihat. Saya bisa bicara dengan dia. Ini begini. Kalau ini begini, ini betul ukurannya gini. Manusia dia di sini, tapi mestinya begini. Iya, sekarang kalau kamu mau dosen di kampus, kita jawab aja begitu, dia bilang, udah coba kalau kamu ngadu bed, kamu mau, kamu mungkin kan gitu. Nah itulah beban kita, bukan bagaimana sekedar menolong manusia itu untuk sembuh fisiknya, tapi juga jiwanya. Jadi kita bisa belajar mengajarkan kebenaran itu pada anak-anak supaya anak-anak ini punya pegangan, punya prinsip yang penting. Karena mereka kan menghadapi hal-hal yang gak gampang. Nah ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak. Kebenaran itu. Itu sebabnya banyak ibu-ibu anaknya sekolah ke luar negeri, pulang itu nangis-nangis. Loh emang anak lo nakal? Enggak sih pak. Sekolahnya berantakan. Enggak, udah lulus malah nih. Kumlaut lagi. Ya senang dong. Ya itu pak, dia bilang gak mau bekerja lagi. Katanya agama semua sama. Saya selalu bilang, itulah kita. Anak kita kasih les, kita kasih sekolah yang bagus, tapi kita nggak ajari kebenaran. Tinggal tunggu waktu. Kemarin dia di dekat kamu, dia ke gereja. Jauh dari kamu dia berinteraksi, sekarang dia ngerti.
Dia jadi ateis. Kamu mau debat, kamu nggak bisa. Orang kamu nggak pernah belajar kebenaran. Ya pas saya bingung nggak bisa jawabnya. Silakan, ini konsekuensinya. Syukur-syukur kalau masih ada waktu bawa anak itu balik ya. Dia kerjanya hebat, gajinya banyak, tapi nggak mau percaya Tuhan. Siapa yang bikin? Emaknya. Kan gawat. Karena kita ngomong sepotong-sepotong kagak jelas, anak bilang, makanya mama salah ini mesti gini. Jadi kita balik-balik, lama-lama kita ingin ikut ke gereja. Ironis ya. Nah saya menemukan visi ini banyak sekali. Ya, kadang-kadang ada keprihatinan mendalam pada diri saya misalnya. Ini penting. Semua orang harus belajar. Ya. Tetapi saya juga melihat, heran nih orang nggak punya rasa penting untuk belajar ini. Padahal dia persoalannya tiap hari itu juga. Ya urusannya itu lagi, ributnya itu lagi. Karena kecenderungan orang Kristen belajar itu paling malas. Take it for granted saja semua. Ini kita nggak bisa. Mesti mau memperhatikan. Ya, saudara-saudara lihat, lebih dari separuh persoalan anak-anak remaja atau anak pemuda dari pergaulan, bukan keluarga. Penyebab terbesar persoalan kenakalan anak-anak bukan dari lingkungan, keluarga. Maka kalau keluarga itu kuat, lingkungan nggak pernah bisa pengaruhi dia apapun, sekalipun mungkin ada jatuh bangun. Inilah pentingnya family. Lingkungan itu cuma perjalanan usia anak namanya ya. Namanya gitu. Tapi kan tetap nilai yang biasa itu gak hilang. Wah, kokoh. Malah makin bersinar, dan makin terus bersinar. Nah ini yang kita mesti lihat ya. Yang kedua, ibu yang mengajar anaknya itu adalah mengingatkan bahaya racun dosa. Ibu-ibu seperti ini gak akan pernah diam, tidak akan pernah stop, dia akan selalu kan ingat anaknya. Awas, jangan sampai kamu berbuat dosa, jangan begini, jangan begitu, karena itu tidak boleh buat Tuhan, bla 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 bla. Ya. Sehingga ketika ditanya kita ingat, lalu kalau dia ngotot kita kasih tahu. Saya ingat betul satu nenek telepon saya. Lalu nanyain, aduh Pak, itu cerita Ishak itu bagaimana ya Pak? Karena anaknya nanya, ya. Terus yang anaknya Ishak itu gimana sih urutannya Pak? Loh kenapa Bu? Ini cucu saya lagi ulangan, terus ada PR, kayak cerita lalu itu. Ya, saya jadi repot mesti kasih tahu. Saya cuma tanya iseng gini, kalau papanya mamanya gimana? Ya papa mamanya juga gak tahu. Ya elah. Si neneknya telepon saya, bayangkan. Akhirnya saya, karena dia pendengar RPK sebetulnya bukan orang gereja gitu. Oke, jadi saya ngomong gini, baca di kejadian nanti. Nah ceritanya gini. Aduh Pak, terima kasih. Ya udah, ibu jelasin sama cucunya. Ntar kalau nggak jelas telepon lagi. Cuma saya jadi gila, saya berjalan, ini gue baru sekolah minggu apa pendeta? Terus muridnya mau di sekolah minggu, ini orang tua. Tapi kan kesedihan itu kelihatan sekali. Kan nenek udah tua dong. Papa mamanya kan ngerti itu. Tapi nyebutnya orang Kristen, ke gereja. Ini anak jadi apa kelaknya? Kita baru bicara data loh, ini cerita kan ya. Ceritanya aja kita nggak tahu, terus gimana mau bertindak? Saya juga nggak tahu lagi. Mau gimana berimannya? Itulah pentingnya, ajarkan apa itu iman, kebenaran, tetapi supaya dia tahu juga kalau dosa itu gimana. Kalau orang sudah terlibat dosa karena kamu nggak mau pun terlibat di situ. Makanya hati-hati dosa. Orang bilang kalau kita sudah terlalu biasa ngikutin orang, jadi gosip, itu mendarah daging. Tahu salah pun heran bisa diulang lagi. Kayaknya kecanduan orang bilang. Yes. Maka latih keep your mouth, gitu kan? Itu kita mesti ngelatih. Emang mau tapi enggak deh. Kita kelahi dengan diri. Kita mensortir mana yang perlu dan patut, mana yang nggak perlu dan patut. Ya. Apalagi orang-orang sekarang agak ironis ya. Kita bisa tahu situasi orang tiap hari hanya dengan melihat
status BB-nya aja. Bagi saya itu ketololan dan kebodohan. Apalagi di Facebook itu saya ngeri-ngeri. Ya, saya selalu ingetin semua anak apa segala. Lo hati-hati ya. Kalau general sih nggak ada apa-apa. Kalau saya lagi ulangan misalnya lagi apa. Oh yang apalah yang ini. Hanya orang depan-depan semua. Pasti keluarganya nggak beres. Pasti lagi begini. Ya elah. Kita rumahnya di sana seluruh dunia tahu. Kenapa? Ya dibikin di situ. Ada dong yang top secret. Itu antara kita dengan suami. Sudahlah. Nggak perlu orang lain tahu. Bagaimana masuk ke Facebook, bagaimana masuk ke BB, statusnya clear begitu. Dan dengan mudah orang menebaknya. Kalian tahu, itu penyakit sesuatu. Kita mesti punya pengendalian diri. Tahu mana kita ini. Ya. Jadi kayak hidup modern itu malah membuat kita nggak punya pride lagi terhadap hidup kita, keluarga kita. Ini kita mesti hati-hati. Nah oleh karena itu saya pikir ya penting sekali bersikap benar itu. Saya pendeta, saya nggak bisa menerima semua informasi lalu menjadi informasi, tidak. Saya kan sortir. Saya harus melatih diri saya. Ya. Jadi nggak asalkan iya kan saya cek lagi betul masih begini betul. Saya terlatih untuk itu, terlatih untuk cross check semuanya. Itu menolong saya. Mungkin betul berita yang saya dengar, mungkin juga salah kan? Dari mana saya tahu? Saya bukan Tuhan. Ya cuma sederhana, bukan nggak bisa, bisa. Saya cross check, tanya, lihat, analisa. Oke, kita tahu kan begitu. Belajar ini menarik loh. Ya, ini yang perlu untuk kita pikirkan. Yang ketiga, bagaimana menanamkan sifat bijak pada anak supaya anak itu tahu bertindak, tahu menolong. Kita menerima, memberikan nilai-nilai pendidikan itu pada anak. Ya, misalnya dia ketemu orang, om, tante, enak aja kamu ngomong, om, tante, kan gitu. Itu harus kita perhatiin. Jangan anak kurang ajar, lucu, dianggap berani, dianggap hebat. Padahal yang sana lucu ya, padahal udah jengkel karena kalau anak gue getok nih kan begitu ya. Kita aja nggak tahu diri memang. Emang dia lucu, nah loh. Orang Indonesia susahnya kan suka basa-basi tuh. Anak kita Ella juga bilang lucu sama dia, karena gak santun kan. Cuma dia gak enak, anak lu kok gak santun amat sih, kan gak enak dia kan. Iya anak-anak ya, memang anak. Iya, memang anak-anak ya Pak ya. Ya, kita agree pada kerusakan anak itu. Didiklah, bimbing dia, ajar dia. Tahu bijaksana bagaimana bersikap. Ya. Jadi bagaimana melatih dia, menolong dia untuk menjadi orang yang care, memberi gitu. Ya harus dilatih. Anak saya latih kalau dia pergi ada acara ulang tahun, Pak pinjam mobil ya, pinjam sama kakak lah. Dia pinjam sama kakaknya, dia pergi misalnya dia pulang salamnya, pulang amat. Habis di mobil gue tadi semua teman-teman cewek semua pada diantar, dan aku kan bisa antarin ke rumahnya. It's okay, tetapi lain kali kasih tahu aja. Karena saya memang dulu selalu berprinsip dan ngajarin anak-anak. Ya, bukan laki-laki kalau kita ngantar anak perempuan lalu tahu di ujung sana dia mesti kemana, muter dikit kenapa sih? Itu kan teman kita. Tas segereja entah apa. Aman gak ya? Drop aja dulu. Saya juga waktu aja sekolah minggu sering kali pulang tengah malam, padahal acara cuma jam 8:30, jam 9 udah selesai di acara persekutuan Bogor School Minggu, baru jam 12 kan. Karena nggak drop sini, khususnya yang jauh-jauh kan. Masa kita mau lepas di bus? Bagi saya itu nggak tanggung jawab. Harus diajar. Sehingga anak itu belajar. Maka tidak bisa ketemu anak-anaknya juga cuek begitu aja. Turunin orang saya nanya, nggak boleh. Tapi bagi dia nggak salah, itu nggak ada rasa yang aneh karena sudah apa? Terbiasa begitu, nggak pernah diajarin. Kita ajarin aja anak kita belum tentu baik, belum tentu bijak, apalagi nggak cuma pikirin. Kadang kita udah marah mana, kamu udah dibilangin tiap kali begini, masih begini juga. Itu proses. Diajarin aja belum tentu dia baik, apalagi kita. Karena itu ajarkan anak itu, ya, apa itu bijak, tanamkan sifat itu dalam dirinya.
Yang keempat, bagaimana mendorong anak itu bertindak adil, cross check semua. Pak ini begini, ntar dulu, kamu udah cek belum, udah perhatiin belum, udah ini belum. Jangan semua temenmu aja kamu salahin. Ya aku udah tukar parkir, oke. Kamu memang kerja keras, temenmu nggak mau bantu, pertanyaan papa gampang. Kamu kasih tahu nggak temenmu bahwa kamu ada kerjaan? Ya kan mestinya semua tahu. Itu yang salah. Kamu marah mestinya. Mau dikasih tahu aja orang belum tentu datang, apalagi enggak. Tapi dengan begini kamu nggak boleh marah, atau kamu juga nggak kasih tahu, cuma berharap mestinya. Bagaimana kalau mereka memang nggak tahu mau apa? Lalu kau marah-marah sama dia, lalu dia juga jadi tersinggung. Kamu nggak ngomong ya hanya jadi ribut. Bukannya beres urusan malah ributnya jadi gede kan gitu. Karena anak-anak kan emosional. Cara kerja mereka belum rapi. Ya kita bantu lah. Sehingga mereka bisa bersikap adil. Kalau gini mesti gini, kalau gini mesti begini, kan begitu. Ya. Bagaimana dalam keadilan itu dia tahu mesti bersyukur pada kelebihan yang dia berikan, yang diberikan Tuhan pada dia, dan menolong tuh teman-temannya itu dalam kekurangan yang teman-temannya punya. Ya. Ini harus menjadi menarik. Sifat adil itu pendasarnya begini. Kamu mau orang seperti apa pada kamu? Nah, begitulah buat orang lain. Itu adil loh. Jadi basis adil paling gampang. Kan tidak adil kalau kita mau orang hormat sama kita, tapi kita nggak pernah bisa hormati orang. Nggak akan. Nah ini yang kita tumbuh kembangkan. Sehingga anak-anak itu kan bertumbuh di situ, menjadi bagian yang utuh, dan mereka mengerti itu dengan penuh. Ya, mereka bisa menjadi sungguh-sungguh. Ya. 1 Tesalonika 2:7 menceritakan bagaimana ibu yang merawat anaknya, begitu ya. Maka dikatakan sebetulnya bagaimana kita untuk menuntun, membimbing anak-anak kita itu di kehidupannya supaya mereka hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga mereka mengerti apa itu kebenaran, bagaimana untuk melakoni itu di dalam keseharian kehidupan, kan begitu ya. Nah ini yang mestinya kita tolong sehingga anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang betul-betul mengerti, ya. Seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya, maka ibu itu akan mengasuh penuh kasih sayang. Saya suka ketika Paulus menggambarkan kepada jemaat, aku rasul, kami akan membimbing kalian seperti, nah kan gitu ya, ibu yang merawat dan mengasuh anaknya. Jadi gambaran itu dengan segera menunjukkan kepada kita betapa hebatnya, luar biasanya seorang ibu. Karena bukan ayah yang mengasuh anaknya kan, bukan ayah yang merawat anaknya itu dalam pengertian daily, tapi si ibu. Maka dia mengasuh penuh kasih sayang, bukan rasa kasihan. Ingat selalu ini. Dia rawat anaknya itu dalam kesetiaan, sehingga si anak itu merekam pada dirinya apa yang dilakukan ibunya. Kalau kemanjaan yang kita tanamkan itu yang direkam anak, artinya kita sedang bilang gini, anak itu dalam hati bilang gini, pokoknya apa yang aku mau pasti aku dapat. Kalau nggak dapat itu salah. Nah itulah memanjakan anak, ya. Tetapi kalau mengasuh dia penuh kasih sayang, bukan memanjakan tadi, dia kan tahu kasih sayang itu salah ya salah, benar kan gitu ya. Sehingga ada hukuman di sana. Bagaimana merawat dalam kesetiaan itu? Maka itu direkam anak tentang kesetiaan ibu yang selalu hadir. Sentuhan batin ibu itu sangat bisa dipahami, ya. Bagaimana dia berjuang. Saya ingat dulu mama saya, karena kerja di pegawai negeri, terus ada waktu-waktu kan file-file itu dibuang gitu ya. Saya ingat kadang-kadang mama saya itu karena memang bagiannya itu dia buang, dia bawa, dia jual tuh kertas apa begitu ya. Tambahan uang jajan aja buat kita tuh. Ada nih ya. Jadi saya ingat betul. Tetapi yang saya bilang tadi, dulu saya nggak mampu mengerti dan memahami itu. Tapi makin kemarin saya pikir, mama itu ya, dia kerja, dia ada gaji, dia cukup kita. Tetapi ketika ada sesuatu yang bisa buat ekstra, dia lakuin. Kan jadi ekstra buat kita kan. Ya. Jadi saya pikir-pikir ini, saya nggak pernah respect ya sama apa yang dia bikin. Jahat juga saya. Nah itu saya sadari sesudah saya dewasa. Jadi ada kadang-kadang anak-anak itu terlambat mengerti itu ya. Tetapi bagaimanapun ketika saya masih punya kesempatan mengurus ibu saya, rekaman itu kencang. Apapun terjadi
terjadi saya lakukan untuk mama saya. Karena rekaman itu kuat. Ya. Nah karena itulah, lakukanlah dalam kesetiaan, bukan kejengkelan. Dalam kasih sayang, bukan kemarahan. Ya. Lakukan itu tanpa perhitungan diri. Karena lucu kalau ibu berhitung melakukan sesuatu untuk anaknya. Ibu apa ya? Ya. Kita nggak bisa begitu. Maka ibu-ibu jangan jadi terlalu egois. Saya paling nggak bisa terima kalau ibu-ibu ya bisa punya banyak waktu ke salon, ngerumpi, ngegosip, arisan, tapi heran nggak punya banyak waktu untuk dengerin anaknya, ngurusin anaknya. Ya. Saya ibu apa yang begitu? Itu mengerikan sekali. Maka saya juga nggak bisa terima, nggak bisa memahami ibu-ibu dengan alasan sibuk, dengan alasan tidak pernah mencoba untuk memberi ASI pada anak. Nggak ngerti sih. Karena hubungan baby dengan ibu paling dekat ya ASI. Gimana bisa ya? Nah kadang-kadang kita memang jadi orang-orang yang susah. Ya lain hal lah kalau memang ada situasi lalu ASInya nggak bagus, nggak bisa keluar, itu kan lain cerita. Tapi ibu yang nggak pernah nyusuin anaknya pun dengan susu bubuk kita bilang selalu pembantu melulu, saya pun bingung. Kamu nggak bisa kasih ASI, ya kasihlah susu bubuk, kamu yang gendong baby. Pembantu memang bisa kita bayar. Saya sibuk, Pak, sesibuk-sibuknya kamu. Ingat jangan sampai 3, 4, 5 tahun umurnya itu nyaman, aman dekat pembantu, bukan dengan kita. Ngerikan. Saya nggak bisa lihat itu kalau maknya gendong nangis, pembantunya gendong, anaknya diam. Saya jujur aja ya, saya laki-laki, saya kasar orangnya, kalian tahu kalau saya mah dulu berada mau pukul orang aja kasarnya. Tapi makin kemana saya pikir, saya biasa ngerti itu. Mesti itu anak nangis tangan orang, tangan mamanya enggak. Jangan balik-balik. Tangan maknya dia nangis, Pak kasih pembantu ini diem. Iya Pak, ini dekat sama pembantu. Hah? Lu bisa ngomong begitu? Saya selalu ngomong sorry loh. Ini soal kapan? Habis Pak begitu, nggak bisa. Ini bukan ibu yang baik kalau begitu. Saya nggak bayang Pak. Karena apa? Rekaman paling kuat di dalam relasi dengan anak itu apa? Ketika 0 sampai 5 itu paling kuat. Itu adalah rekaman hubungan batin yang nggak ada kata di sana kan? Kita mau ngomong apa? Saya makan 0 sampai 5, tapi batin yang ada. Baru 6 ke atas nanti sesudah dia masuk studi kita mulai bisa ngomong gitu ya, mulai bisa ngasih pengertian. Karena 0 sampai 5 itu masih egosentris. Egosentris itu maksudnya dia kayak main-main kan, dia semuanya kan. Aku gini, aku jadi pilot ya. Memang dunia itu kayaknya dia top lah begitu. Itu anak-anak imajinasinya tinggi. Sehingga hubungan orang itu hubungan batin. Nanti sesudah ke atas baru mulai dialog, menyarikan informasi-informasi, diajar menyaring dan seterusnya. Tapi kalau 0,5 itu udah lost, ya ada susah. Bikin anak pinter gampang, kasih sekolah pinter, sekolah bagus juga, kasih lesini pinter kan. Tapi hatinya kosong. Ya, ini yang kita hati-hati. Bagaimana kita melakukan itu, perhitungan diri tadi dan dilukiskan sebagai gembala sejati pada dombanya. Seperti gembala mengurus domba, begitulah ibu mengurus anak-anaknya. Dia siap mati untuk itu. Induk ayam kalau burung elang datang, dia tangkap anak-anaknya semua masuk di bawah, dia langsung badan. Kalau ada ibu yang lari tidak mau ngurus anaknya, dia mesti pergi belajar sama ayam itu. Kamu ke ayam dah pergi dah, lihat tuh ayam. Makanya kalau saya baca Alkitab, hei orang malas, belajar sama semut. Hei orang yang tidak mau melindungi anak-anaknya, belajar sama ayam. Lihat itu. Apa kamu ingin lebih parah dari ayam? Tapi kalau model kayak kamu pun dikasih ke Kentucky Fried Chicken gak akan diorder. Gak cocok. Nah ayam itu protek, dia jaga, dia pasang pada. Gila ya, menanggung. Nah itu sebab perlu sekali kita untuk memperhatikan ya, karakteristik dari sekitar kita. Binatang saja mampu menunjukkan naluri keibuannya dengan cara yang luar biasa. Gimana lagi kita? Mestinya kita ya.
Kemudian ibu yang menjadi penghiburan. Ibu yang menjadi penghiburan kalau kita baca di Yesaya 66 ayat 13 itu, dia adalah ibu yang bisa membaca adanya persoalan anaknya. Ya. Anak itu punya persoalan apa? Saudara bisa lihat muka anaknya. Ya. Anak ini kalau gini, ini biasanya begini nih. Ini kalau gini, ini biasanya begini. Kalau gini nih Pak. Ini begini nih. Ya. Saya paling senang kalau ibu-ibu tahu anaknya. Aduh, ini anak saya lagi begini Pak. Biasanya pada gini nih. Gini nih. Itu yang paling penting. Ya. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Maka ibu yang menghibur, bagaimana dia menghibur kalau dia tidak pernah tahu persoalan anaknya? Maka bacalah. Tahulah anak ini lagi apa. Kadang-kadang si bapak lebih jengkel. Emosi naik ya. Itu ayah karena logikanya nggak cocok nih. Tapi ibu, please, ini. Itu hebatnya ibu. Ya, karena ibu itu punya sensitivitas rasa dan kepekaan batin lebih bagus dari suaminya. Nah, kalau sampai suaminya lebih bagus, maka waktu juga ya ganti kelamin nanti. Karena itu penting kita melatih diri kita. Knowledge, logika mungkin kalah dengan suami, yes. Tapi jangan sampai kepekaan, kehalusan rasa sampai kita nggak punya apa. Itu sebabnya ibu-ibu yang bijak ngurus anak-anaknya, maaf ya, saudara boleh perhatikan, pasti jadi teman yang baik sama teman-teman ibu-ibu gitu kan. Kita akan punya bisa teman yang baik. Ibu teman kita yang kalau perempuan ya teman lah kan, yang baik, tahu pasti dia itu ibu yang baik gitu. Kita punya teman kurang baik, iya pasti dia ibu kurang baik. Simpel ya, simpel sekali ukur, sehingga gambar itu bisa kelihatan. Ya. Nanti turunnya bagaimana? Itu sebab kita harus hati-hati dalam hidup kita. Kalau kemudian Pak, yang itu tuh, wah orang yang masuk sebagai bergaul mah payah ribut ini lah, kacau balau. Tapi kayaknya anaknya beres aja. Itulah blessing yang jangan sampai disalah mengerti. Bersyukurlah Tuhan baik sama kita. Tapi juga nggak cocok kita terimanya. Saya punya seorang kawan, ya, saya sering kali ngomong sama dia. Kalau gue ngeliat anak lu bersyukur sama Tuhan. Ini orang kaya, hebat, hidup berarahkan dulu, namanya orang kaya apa juga punya gitu. Anak lu mau dimana sih? Iya Pak, saya jujur harus memang iya Pak Bima, memang betul sih. Kalau ngeliat kaya lu, anak lu ini rusak. But thanks God. Ya, kita bisa melihat kok. Maka ada pepatah bilang like father, like son. Dan jangan lupa, ada yang lebih dekat dari father, mother. Mempengaruhi betul kan? Nah karena itulah kita harus hati-hati. Yang kedua, ibu yang menghibur itu dia tahu kesedihan hati anaknya. Jadi anak ini sedang persoalan apa dia tahu. Kalau dia sedih dia juga ngerti. Maka anak-anak yang sedih punya persoalan mesti bisa menumpahkan perasaannya pada ibu, menangis di pelukan ibunya. Anak saya nggak pernah tuh Pak. Kalau nangis itu perempuan pembantu, waduh mati kau. Udah kehilangan keibuan kita. Ya, de jure mungkin kita ibunya, de facto ibunya sudah lain. Di mana anak itu bisa menangis dan menceritakan keluh kesahnya, itu orang yang dia paling dekat. Dan orang itu mestinya ibunya. Tak boleh cerai. Ya, ini yang penting. Karena itu kalau kita pikir-pikir begini ya kadang-kadang iya, kadang banyak sekali kelemahan kita kan. Yang kita mesti prepare, ya. Jadi mengerti kesedihan anak itu, terus mampu sepenuhnya berbagi rasa. Dialog tadi, apa yang sedang dialaminya? Itulah gunanya ibu dengan sejuta pengalamannya. Ya, mama ngerti kalau gini-gini, tapi kamu harus begini. Nanti kalau begini mama tentu bagus, akan begini, tetapi proses akan selesai. Ya. Anak itu mungkin masih nangis, tetapi jangan lupa setetes air sudah tertuang ke pasir yang kering itu. Ada kelegaan, tinggal tunggu waktu aja untuk dia menguap. Ini proses tidak gampang. Ya, itulah kemampuan berbagi rasa dari seorang ibu. Itu akan menolong dan sangat menolong anak.
Ya. Kemudian yang keempat, siap menjadi pendengar yang baik. Jangan jadi ibu yang ngoceh terus sampai anaknya bilang, nggak mau. Kita ngomong belum, dia dari ibu mulu. Anak antipati ngomong sama kita. Dengerin dulu lah dia ngomong. Jadi pendengar yang baik. Kadang-kala ya, kalau mendidik si anak itu, masa sampai capek dengerin dia ngomong muter 2 kali, langsung ketemu dia ngomong, dia jawab. Tadi kan kamu bilang gini, ya. Tadi kan kamu bilang juga gini, ya. Gimana logikanya? Sebetulnya karena emosi aja nih. Dia ngomong, dia jawab, dia udah jelasin semua kasus sebetulnya kenapa jadi kasus. Kita langsung tahu. Kalau punya telinga mau denger. Tapi kalau nggak dapat ya selesai. Ya, saya kalau dengar orang nanya, sebetulnya kamu ngerti loh ya. Tapi kamu tanya sebetulnya apa ya? Kalau kamu tanya ini, tadi kamu depan kamu ngomong-ngomong terus pertanyaannya ini. Nah, padahal waktu kamu ngomong-ngomong, jawaban pertanyaannya ya kamu ngomongin itu. Yang saya jadi nggak ngerti, kenapa kamu nggak ngerti? Kamu ngerti. Sebenarnya mau kamu tanyakan apa? Ya maksudnya gini Pak. Oh jadi bukan gitu, gini. Ya kalau kamu tanya itu yang ini nih, bukan ini. Saya selalu melatih diri saya bukan iseng nih. Pertanyaan pun saya bisa bertanya. Karena saya mau orang pintar, saya mau orang cerdas. Dia ngerti. Supaya dia tahu dia salah. Karena dengan tahu salah orang terlatih. Oh tadi gue salah sini. Besok diperbaiki sama dia. Ya. Ini yang kita mesti perhatikan sehingga betul-betul kita menjadi pendengar yang baik sehingga bisa menolong orang itu, bahwa orang itu sebetulnya tahu tapi dia nggak tahu kalau dia tahu. Nah itulah gunanya kita menolong dia. Ya. Kemudian menjadi seperti Tuhan yang menghibur umatnya, begitulah ibu-ibu itu sehingga kedekatan ibu dengan anak selalu memberikan keteduhan. Tahukah Anda ketika di rumah itu suasana manis, baik, harum, suami segala apapun kalau pulang ke rumah teduh tenang. Ya, sampai rumah di luar itu macan itu suami, sampai rumah jadi domba. Karena suasana itu, siapa yang bikin suasana itu? Mama, ibu. Tapi siapa yang bisa bikin suasana panas di rumah? Ya ibu juga. Sehingga suami naik darah dulu, ngamuk dulu, ribut dulu. Memang kita jengkel dengan suami yang begitu, tapi kita lupa kita juga punya investasi, kita juga punya pengaruh. Jangan cuma suami disalahin. Kalau cuma ngomongin salah-salah mah ya apa susahnya hidupin dia? Ngapain sama-sama? Paling gak enak itu kan kalau kita jadi suami istri satu rumah tapi tiap hari ribut, kan gitu. Lalu belakangan bilang udah kita bisa aja deh, kita cerai aja deh. Lucu ya. Kalian yang bego, kalian mau cerai. Emangnya pikir kalau lu kawin lagi nggak sama begonya? Sama aja kan? Oh enggak, kami nggak begitu Pak. Kalau nggak begitu tunjukkan kamu nggak begitu. Maka berlatihlah, belajarlah. Ya itu susah. Susah Pak, emang susah. Siapa bilang gampang? Lama banget kalau udah begini. Kadang sampai hidup, sampai mati pun kita mesti belajar kan? Nggak ada yang selesai. Karena standar nilai kita juga berubah. Dulu misalnya suara kencang kita biasa kan? Sekarang makin tua, kok suara kecil kita makin sensitif. Kan berubah kan? Dulu kita ibu muda, anak kita, apa ya? Kita nggak apa-apa. Jadi ibu tua, apa ya? Kita udah mulai rokok. Itu mah kurang ajar. Padahal dulu juga begitu. Sebaliknya si anak juga dengan proses waktu itu. Waktu anak dianggap itu biasa. Begitu dia tua kan, aduh, aku ini dulu jahat juga sama mamaku ya. Nggak perlu ngomong juga deh sana. Itu hidup. Jadi apa yang kita ajarin itu 10, 20, 30 tahun kemudian kadang-kadang baru kelihatan. Ingat ya, nanam pohon itu kayak nanam pohon karet gitu. Manusia itu lebih dari pohon karet. Pohon karet aja 50 tahun. Itu pohon itu. 5 tahun pertama kita nontonin aja itu, kagak ada apa-apanya. Terus ada yang mulai produksi. Makanya kalau mau cari kayu yang gede mesti apa? Ya puluhan tahun udah. Itu kayu, pohon, bagaimana manusia? Jadi sabar-sabar lah ya. Suamiku brengsek, sabar. Anak brengsek, sabar. Sampai kapan Pak? Sampai mati. Memang iya. Itu lagi. Tetapi jangan lupa kesabaran kita itulah keselamatan kita. Kesabaran kita itulah kebahagiaan kita. Sebetulnya kita jengkel ketika ada sesuatu
sesuatu terus kita nggak bisa lalu naik darah terus, ya kita stres. Tapi kalau bisa menyikapi dengan tenang dan mengalahkan rasa marah kita tenang banget. Ini kita mesti perhatiin ya. Kemudian ibu yang tak mungkin melupakan anaknya, sehingga dimanapun ibu itu berada, hatinya ada di mana? Di rumah. Maka ibu itu tidak betah lama-lama di luar. Udah selesai dia pulang. Tapi ada tuh Pak, ibu itu betah di luar terus Pak. Saya juga bingung. Herannya di rumah dia nggak betah, makin bingung lagi gitu ya. Bagaimana dia nggak betah di rumahnya? Karena rumah itu istananya ibu justru. Ya, jarang bapak-bapak menjadikan rumah istananya, tapi ibu yes. Itu bagi ibu, dia menciptakan. Karena rumah adalah bukan gedungnya, isinya, suasananya. Dia maintain. Ya. Kemanapun ibu pergi buat tangan untuk anaknya. Saya kalau sering pergi pulang sampai rumahnya, kok tanya, kok nggak beli ini Pak? Lupa, kagak kepikiran, nggak inget gitu ya. Ya. Belakangan aja udah mulai terus belajar. Kalau lagi kemana nih? Oh kesini bawa ini, kesini bawa ini. Ada aja lah. Ya paling umum bawa makanan yang khas di situ apa? Lu mau apa? Kita bebe-bebean gitu ya. Tanya gitu. Tetapi kalau ibu-ibu mana pasti lah. Ya. Makanya ibu-ibu yang paling rajin belanja, tapi tolong jangan belanja untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita rajin belanja untuk diri tadi. Dari mulai lipstick sampai CC itu, rambut, cat apa segala macam. Ya anaknya nggak dapat apa-apa. Mama aku bakal dibeli, udah kamu pakai punya mama. Cuelah. Pasti anak nggak respect. Anak itu dapat apapun menyenangkan ya. Karena rasa kedekatan sama mama itu membuat dia berimajinasi dan menghayal nanti mamanya pulang dapat something. Waktu nggak dapat dia rasa kecewa. Kalau bapak dia selalu pikir, bisa dapat, bisa enggak. Dapat dia surprise. Kalau anak lain, kalau perempuan sama mama ya, nggak dapat dia kecewa. Kalau bapak dapat dia surprise. Nah, maka kita melatih diri. Saya bapak, saya laki, saya juga latih begitu. Ya. Di sini ini ada kas ini nih. Mau nggak? Ada warna ini, ada warna ini, kan begitu. Kadang-kadang udah kita beli, kita bawa pulang pun, ya beda kata ya, apa boleh buat. Kita kurang ahli kadang-kadang urusan begituan ya. Nggak tahu semuanya. Selera ini kayak apa sih? Mama lebih peka, dia tahu betul. Itu sebab menarik. Ya, kapanpun waktunya ibu selalu rindu anak. Ya, dia pergi keluar seminggu apa, di depan hati dia begitu. Saya enggak tuh Pak, demi Tuhan yang hidup, tumbuhkan ya. Perhatikan kalimat saya, tumbuhkan ya. Itu kepekaan dan kecintaan ibu. Tapi kalau kita latih mematikan itu, bisa? Bisa. Biasa aja kerja semua, nggak usah pikirin anak. Pasti lama-lama juga terbiasa kan ya. Mati rasa gitu. Rasa ibu nggak boleh dimatikan, harus ditumbuhkan. Kesannya cengeng. Yes, kenapa? Kamu tahu disitulah kekuatannya. Justru ibu-ibu yang kemudian mandiri bisa lupa semuanya. Bukan itu kuatnya. Itu justru kelemahan dia. Dia kayak kaca yang keras, kalau jatuh apa? Pecah. Ibu yang melatih kepekaannya kayak karet, jatuh kemana pun mental, nggak bakal pecah. Kelihatannya lembek, tapi jatuh mental. Makanya ya, karier sekarang bisa menggilas ibu-ibu banyak jadi mati rasa seperti ini. Ini kita penting hati-hati. Terus yang ke berikutnya, yang keempat dari bagian ini, bagaimanapun caranya ibu selalu kontak anaknya. Sekarang puji Tuhan lah ya, kita bisa SMS, bisa BB, kan begitu. Udah jauh lebih mudah. Itu ibu. Mungkin anaknya cuek aja sama SMS-nya ya, cuek aja sama BB-nya. Tapi ibu lapor nih. Ya, karena anak-anak dunia dia adalah teman-teman dia. Tapi ingat, ketika dunia itu adalah teman-temannya dan ibunya juga memang kurang perhatian sama dia, makin dia gede makin dekat sama temannya dan kurang dekat dengan ibu. Mamanya sakit pun banyak orang kasih seberapa balik. Ya ntar deh besok kemarin. Gila mama kan kamu sakit, karena nggak dekat. Ini bukan urusan hari ini loh. Itu urusan panjang. Kita kan suka kesel ya. Ini anak nggak tahu diri nih mamanya begini. Tapi sorry juga loh. Coba lihat dari sisi berbeda. Kita baru tahu. Ini nggak mamanya. Dulu sih
selalu begitu. Gitu loh. Komparisinya mesti perhatiin. Keluarga ya, kita mesti sering pergi bareng, acara bareng itu penting, kedekatan itu penting sekali ya. 1001 cara beda-beda orang melakukannya tapi harus. Kemudian ibu itu diumpamakan seperti Tuhan yang selalu mengingat umatnya. Tuhan gak pernah lupa pada kita apapun, dimanapun, kayak apa. Nah, begitulah ibu. Jadi ibu itu menjadi gambaran yang luar biasa di dalam menjaga keluarganya, sementara ayah itu dalam memimpin keluarganya. Itu gambaran Alkitab saya suka sekali. Clear ya. Lalu yang berikut, ibu yang dibanggakan ya adalah bahagianya anak. Ya kalau itu mama kamu itu ya mama kamu dulu. Mamamu hebat ya begitu. Waduh, kalau orang cerita tentang mamanya seru banget rasanya ya. Jangan sampai teman-teman bilang, aduh, kok mama ke rumah lu lah, mama lu sadis. Buset, tuh anak kasihan. Pasti dia ngamuk lagi di rumah. Mama, temenku gak mau masuk kemari. Mama mau, kan? Mama lu mah cuek, kalau kita ke rumah gak enak. Ayo dong, banggakan hati anak kita. Tapi bukan manjakan ya. Orang dengar nih, saya pernah tahu investasi mahal. Ibu-ibu ke ibu-ibu ngomong, itu tuh ada lo ibu begini sih. Panggilan aja. Kamu kemana? Itu yang ibu tadi ada mama ngomong gini orang baik itu mamanya temenmu bukan? Iya. Oh baik ya. Anaknya gimana? Dia anaknya juga baik mah. Ya. Temennya nyampein. Mama gua kemarin ketemu mama lu. Mama lu hebat begini dipuji. Waduh anaknya senang mati ya. Anak ini main ke rumah anak ini. Terus ibu bilang, wah mama kamu hebat lagi. Waduh tuh anaknya bangga banget ya. Saya jujur saja ya, hidup saya selalu berusaha supaya anak saya bangga. Ya, oh papa begini. Ya. Jadi mereka itu lega kalau dengar bapaknya. Artinya nggak ada hal yang jelek. Oh papanya ini mata duitan, ini pendeta pahit, pendeta madatan. Waduh, mati saya nanti. Saya ngeracunin anak saya. Jadi saya nggak mau. Saya berjuang. Ya, anak-anak saya selalu bilang, coba kalian lihat, kalau kalian kumpul dimanapun, ada teman papa kapanpun, kalian perhatiin, ya pasti semua kan baik. Dan mereka memang suka bingung sendiri, satu nanti kasih ini kasih itu. Ya karena kita teman baik. Ya orang kan kalau baik sama kita, anak kita juga baik dia. Dia berusaha menyenangkan anak. Papa ini buat anak-anak ini, buat ini, buat selalu gitu. Sampai ada kadang-kadang lapor, aduh pak, aku udah tolak lupa, dipaksa terima. Ya apa-apa, kalau kamu udah bilang gak usah, dikasih juga ya, karena masalah. Karena anak saya tahu, paling pantang saya kalau dia minta. Nah itu saya didik. Ya. Nah jadi di situ ada satu hal yang kita lakukan. Oh mamamu yang ini ya, mamamu yang ini ya, tenang. Ya, dulu anak-anak teman saya itu kalau lagi pergi, saya sama anak saya gitu kan, telepon ke rumah. Ya. Oh kalau itu boleh. Jadi kayaknya anak kita jadi jaminan. Betul anak kita juga belum tentu baik-baik amat ya. Tapi itu garanti. Saya kan ngomong sama mereka hati-hati loh. Maknya itu ngasih. Karena mama tahu siapa mama, tahu siapa papa. Tapi lo hati-hati. Jangan sampai jadi masalah. Jangan dia ngajak salah kamu ngikut. Kacau semua kan. Nah jadi kalau diajarkan begini, ini nggak jadi sederhana. Kita kan juga punya deg-degan kalau seanak teman kita, anak kita nih pergi mainnya sama si A gitu ya. Itu anak kacau tuh kan gitu ya. Kita kan juga nggak tenang kan. Perginya sama siapa? Si A mungkin, itu mah kacau tuh anak bapaknya ini begini emaknya. Kan begitu ceritanya. Kita resah. Maka buatlah hati anak kita bangga. Ibu-ibu ya. Karena itu ibu adalah 1000 mata dan hati. Hati di kehidupan anak-anak selalu bangga. Ibu adalah 1000 tangan dan kaki. Wow, dia sediakan kebutuhan anaknya. Jangan sampai ibu-ibu sendok di mana aja nggak tahu. Boro-boro anak sendok aja nggak tahu gitu ya. Dia bilang gitu. Jadi yang mata kelihatan jadi nggak ngerti, apalagi urusan yang lain. Maka ya naluri keibuan itu harus ditumbuhkan. Ibu itu 1000 telinga dan mulut peka pada keluh kesah anaknya. Ibu itu 1000 karsa dan karya. Buah bibir yang membanggakan anaknya. Itu mama kamu ya, itu gini ya, itu gitu ya. Ibu adalah 1000 bahagia. Siapa dia? Semoga kita.
Tapi kalau saudara Pak, kayaknya sih jauh dari gambaran itu. Ya saya cuma bilang, kacian deh. Jangan dong, mesti begitu, gitu kan? Itu pergumulan kita. Oleh karena itu, ya mari kita bacakan sama-sama ini ya. Ibu yang dibanggakan, satu, ya, menjadi ibu yang membanggakan bukanlah sekedar impian, melainkan sebuah panggilan yang harus diwujudkan. Seorang ibu haruslah menjadi ibu, bukan karena status, melainkan hakikat. Ibu yang ibu memang layak oleh siapa? Baca lagi. Ya, yang nulis bukan ibu-ibu loh ini maksud saya. Ya, tapi memang itu ibu. Ya. Mama saya coba belajar nulis, saya pikirin. Mama saya itu lemahnya begini. Kadang-kadang saking sayangnya anak, dia suka memanjakan diri. Memang akhirnya jadi kurang ajar kena. Ya. Tapi yang saya kagum bagaimana dia selalu berdoa, bagaimana dia anaknya itu nggak boleh kurang, gitu ya. Dia nggak sedih dipikir, ya sepatu, baju, ulang tahun dibeliin ini. Kalau saya hitung lagi mundur ke belakang, minimum ya dia mesti nabung atau dia mesti pintar-pintar. Tadi itu lah, ya dagang ini, dagang itu, tambahan untuk gaji dia sebagai pegawai negeri, supaya anaknya punya. Ya. Kalau dulu kan kita anak kan, ibu itu kan nggak tahu kita gajinya itu berapa, pokoknya kan kita minta ada aja kan begitu kan. Kemarin baru pikir, iya mamaku itu gajinya nggak banyak. Ya. Tetapi balik lagi saya bilang, itu sebab kemudian ketika saya sudah mengenal Tuhan, saya hidup benar. Waktu mama saya sakit, kita juga nggak bisa-bisa ngurusin dia. Ya pusing gitu ya, mau sampai habis juga terserah. Perasaan itu terbantu. Sampai sekarang saya selalu kalau cerita mama saya gitu ya, udah kayaknya dia masih hidup aja. Ya, jadi dalam segala kelemahan dia di waktu lampau itu akhirnya ketutup sebetulnya dengan apa yang dia buat. Sehingga kebanggaan saya terhadap dia itu tinggi sekali. Ya, jadi di rumah saya ada foto mama saya dan meninggal. Jadi kalau saya lihat saya juga senyum, bisa jatuh ke matanya. Ada orang yang nggak ada. Ini sebetulnya juga nggak ada peristiwa khusus. Tapi karena saya terus jujur aja, saya tumbuh kembangkan. Saya tumbuhkan. Saya sangat senang kalau sebagai seorang pendeta yang begini, lalu dekat orang tua, yang sedih, yang nangis, ini saya bisa jadi anaknya, saya senang. Karena perasaan membahagiakan tiap orang tua itu bagi saya sudah semestinya. Ya. Nah itu di hidup kita ya nggak? Mau apa lagi? Ya, mari kita lakoni, mari kita jalani ya. Sehingga kita betul-betul menikmati kebanggaan sebagai seorang ibu. Oke, saya stop sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Semua serta dulu ya. Kayaknya kalau nanya banyak salahnya ini. Daripada banyak salah dengan nanya. Jangan gitu dong. Ya, ya mari. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Ya. Terima kasih. Sepertinya kalau sudah kita sudah tahu menghargai anugerah, apapun yang sesen-sesen ini bisa kita lakukan sebagai ibu. Tapi yang memang kadang-kala ya itulah manusia Pak ya, jatuh bangun dan tidak lepas dari kelemahan kita sebagai ibu. Yang menjadi pertanyaan saya tadi dari awal tadi Bapak katakan kenapa anak itu bisa dekat kepada papanya gitu. Yang mau saya pertanyakan di sini kadang-kadang kita sebagai ibu sebenarnya kasih kepada anak itu ya, tegas. Saya pikir kasih dan tegas itu hampir ini kadang-kadang bapak kalau ketika anak itu datang kepada bapaknya ini yang kadang bisa jadi membuat anak ini menjadi benci kepada kita gitu Pak. Jadi bagaimanakah, apakah kami dikatakan ibu yang seperti Bapak katakan tadi, kasihan dia lu sebagai ibu nggak dikasih anaknya gitu. Makasih Pak. Saya jawab iya.
minimum kita jadi ibu-ibu yang ternyata salah pilih suami. Minimal. Karena menjadi hal yang memalukan kalau di dalam rumah suami istri berkompetisi untuk merebut perhatian. Itu salah besar. Itu pendidikan yang paling rusak. Ya. Istri saya bersalah apapun, kalau anak saya kurang ajar, kamu kurang ajar mama, biar mama apapun, papa bisa tampar kamu. Papa nggak peduli mama yang salah. Tapi kamu mesti hormat sama mama. Itu prinsip dulu. Yang kedua, kalau soal belanja, ya kalau anda saya nggak oke, kewajibannya rutin. Tapi kalau bapak, saya tanya mama. Aduh, saya tanya mama, bilang mama pasti nggak boleh. Kalau mama bilang nggak boleh. Ya. Nah, jadi melatih itu kan penting. Ya, saya tanya, Ma, ini udah mau begini. Jangan, Lima sepatunya itu udah begini lagi. Itu juga masih bagus, tinggal pakai aja tuh. Kamu masih ada 5 kan? Jelek mana yang jelek? Besok tunjukin mama jelek, besok kita perlu balik lagi beli. Kenapa? Karena memang nggak bisa enggak. Ya. Jadi anak itu tidak boleh disuruh memperebutkan kasih sayang papa mama. Yang terjadi sebetulnya kalau yang lebih banyak, papanya dekat sama anaknya, terus si mama pikir udah bapak dekat, ya udah aja gitu kan. Ya udah biarin papanya yang ngurusin. Malah si mama rasa tugasnya lebih ringan. Itu salah. Kesalahan itu akibatnya yang lucu termaintainlah sikap si mama seperti itu. Sehingga si anak ya tiap hari makin gara-gara itu terbentuk kan. Lebih enak ngomong sama papanya, lebih dekat ke papanya. Jadi gawat. Nah si papa tidak dengan sengaja, tapi tanpa sadar, ya udahlah. Ya mungkin mama yang memang bini gue begini juga. Pusing juga, tapi mau diapain bini saya memang begitu Pak. Banyak juga suami berkeluh kesah. Akhirnya terjebak pada satu tempat yang kita nggak mau sebetulnya di situ kan. Karena tadi saya bilang perasaan keibuan harus tumbuh kembangkan. Saya latihan perasaan kebapaan saya nih. Saya latihan loh ini. Jangan kalian pikir sampai sekarang. Bagaimana dari ayah yang dominan mulai mau ngalah, waduh sakit kepala saya. Karena biasa saya ngomong satu kali lu denger, sekarang enggak. Lalu saya mesti ngalah gitu kan, lebih tenang. Waduh, perubahan itu berat buat saya. Apalagi kalau diterjemahkan loh. Semua orang harus turut saya cepat begitu anak saya. Tapi kan nggak begitu juga, mereka kan sudah mulai gede kan gitu. Saya mesti sadari dong, betul kan? Udah mulai ada maunya, oke kita mulai ada berdebat, tapi kan nggak selalu. Ada waktunya ulur, ada waktunya tarik, kan udah berbeda dengan waktu mereka masih kanak-kanak kan gitu. Nah, tetapi di dalam relasi seperti begitu saya belajar, itu sebab saya katakan begitulah kita semua. Ayo kita belajar dalam keibuan kita. Belajar dalam kebapaan kita itu naluri yang harus ditumbuh kembangkan sampai kita mati. Ya, jadi akhirnya perlu berdiskusi dengan suami. Pak, kita duduk sama-sama dulu. Ini kita salah caranya. Kalau sama aku dia gini-gini terus lari ke kamu kasih, kamu iyain, kamu apain? Hanya dia pikir aku yang jahat, aku yang jahat. Kalaupun aku salah, mestinya kamu yang ngomong dulu. Tapi jangan bikin anak-anak begitu. Tunggu dulu, Papa cek ke mama. Nah kenapa gini? Tapi dia memang begini, bolehlah kita beli ya. Ya terserah Papa. Biar anak tahu. Oh pada akhirnya mama juga yang sana. Cuma kalau mama bilang terserah, ya Papa beliin kan gitu kan. Sehingga si anak selalu kan tahu. Anak-anak saya malah udah pengen banget ya, mamanya dulu, habis itu dia datang ke saya. Pak ini dulu, Pak ini. Saya mama, udah keluar SIM-nya. Izinnya udah ada. Ya saya tinggal cross check. Karena kita bisa baca nih anak-anak kan, kebiasaan mereka kayak apa. Nah saya mesti belajar konsisten juga, jangan 1-2 kali gitu lalu 3 kali enggak kan. Jadi nggak gampang kan? Memang iya. Kalau orang bilang gampang jadi bapak, penipu itu. Gampang jadi mama, pembohong itu. Memang susah. Kita harus belajar, ya. Jadi tidak boleh dan adalah sebuah kesalahan besar kalau sama mamanya dia nggak dapat lalu bapaknya kasih. Apalagi kalau dengan aktif ya. Malu memang begitu tuh. Waduh. Mama lo ini payah nih, wah dijelekin suaminya atau suami jelekin istri jelekin suami itu kacau, nggak boleh. Karena jangan lupa suami adalah urusan kita dengan suami kita kawin dengan dia.
Tapi anak itu bapaknya. Jangan suruh anakmu kurang ajar kepada bapaknya hanya karena hubungan kita dengan suami kita nggak beres. Tahu? Ajar misalnya. Itu urusan kita. Jangan anak dikompori untuk hal yang salah ya. Itu harus hati-hati. Karena kalau itu terjadi, rugi kita, rumah kita. Semua kan kita ini satu ikatan di dalam rumah. Ya, hancur kita semua. Makanya itu tubuhnya hati-hati. Ya, tuh, ada lagi. Siapa lagi ibu-ibu? Kenapa? Oh, sudah jadi ibu yang membanggakan ya? Saya belum. Saya belum, Pak. Belum. Ya, latihan. Bersama pertanyaan saya dari sama ibu. Masalah ibu dengan anak dengan bapak. Kenapa bapak ini selalu mengambil hati? Apa karena keuangan? Karena uang kita kan udah pas-pas mau belanja. Jadi kalau anak kita marah ke kita, bapaknya membela, apa kamu bilang? Apa tadi kamu bilang? Nah, tanya yang bilang ya begini. Kamu pun kenapa nggak kamu kasih? Lalu kasih bapaknya kan? Karena kita jadi pas-pasan jadi makeup tadi. Jadi dari anak ini bisa kita jadi nggak akur sama suami. Nah, karena tadi kan kita sudah bertengkar sama bapaknya didengar. Lalu pernah anaknya ini membela bapaknya. Lalu kita ditarik anak kita, sudah ditarik, didorong si kuat tenaganya. Kan? Kalau satu contoh lah kepada saya sendiri, kalau kita nggak dapat tembok begini tangan kita sudah jatuh. Lalu sudah begitu keadaan anak sama mamanya. Lalu bapaknya mengatakan lagi, kita dengar pula lagi bilang, terus dicium lagi anaknya itu dipeluk. Saya bukannya menjelekkan seperti yang dibilang bapak tadi, jangan hanya suami yang salah. Tadi bapak katakan seperti itu. Sebenarnya kalau ibu-ibu ini nggak pernah selalu menyalahkan. Kalau saya rata-rata aku rasa seperti itu. Karena kalau kita jelek-jelekkan pun suami kita adalah kejelekan kita. Jadi untuk mengobati ini, pertanyaan saya sekarang untuk mengobati hati kita ini kepada si anak ini, karena si anak ini sudah nggak mau teguran lagi. Tetapi saya bikin cara untuk menegur dia mendadak. Lalu kuali ini kan ada kuali yang sekarang nggak bisa tergores kan? Lalu dikocok-kocoknya, menteganya siput tenaganya berkacak-kucuk gitu kan. Jadi saya mendengarnya begini atau harus setengah pasar beginilah, karena di sini juga masih panas, di sini juga masih panas. Jadi mungkin dia begitu juga ke saya. Nah, saya bilang begini, cara ngocok menteganya di penggorengan itu jangan begitu dong. Kok kasar banget bikinnya, nanti usai itu penggorengan. Tetapi kamu orang pintar, kenapa begitu caranya? Itulah saya bilang cara saya untuk menegurnya. Tetapi sampai sekarang dia belum mau negor saya. Jadi caranya bagaimana untuk menegur? Sedangkan dia sudah punya istri, sudah menikah, sudah 2 kali 2 tahun. Tetapi suami saya sudah sering menyuruh dia supaya bisa dari kami pisah rumah. Terus saya bilang, ngapain pisah-pisah ngontrak rumah? Kita gede, kamar cukup. Dia udah duduk di sini selalu, aku yang bilang begitu memang. Sudah sering bapaknya nyuruh, udah pergilah dari sini, ngontrak kamu. Istrimu pun begini, begono. Gitu. Jadi saya, kalau di pribadi saya, istrinya ini biarpun begini udah sakit-sakitan,
memang sudah jodoh anak saya, sudah begitu nasib saya punya mantu, saya tidak bisa suruh dia entah masak entah apa, saya sendiri terus-terusan, saya tidak permasalahkan. Saya pikir begini, biar mereka bisa punya anak, karena mereka itu sudah berobat di obat-obat tradisional sekarang ini. Apa namanya sekarang itu obat-obat herbal itu. Itulah prinsip saya. Jadi sekarang kalau saya dilihatnya di dapur memasak, dibuka pintu dapur, dia mundur. Memang saya udah nggak tegur lagi. Kalau saya udah nanti malam udah tidak tidur, dia entah goreng telur lah, entah goreng chicken apalah di dapur itu, lalu dibawa. Jadi begitulah kami di rumah. Sedangkan saya sendiri sama bapaknya, dia tahu sendiri juga belum begitu akur. Seperti yang dibilang bapak dulu, mama saya sama bapak saya sampai meninggalnya bertemu di bapak dulu di yang kubur. Jadi saya sama suami saya, ya maaf kata ya, kalau masalah seksual itu memang sudah ciptaan Tuhan sendiri ya. Kalau saya sampai sekarang sama suami saya masih tetap saya pisah kamar, karena memang bapak udah pernah jelaskan ke saya tentang tidak didikan mendidik kita bisa. Tetapi saya sampai sekarang kejijikan saya itu masih ada, tapi sudah berkurang sesudah saya ikut di sini. Tapi sekarang yang paling pertama pertanyaanku kepada si anak ini, bagaimana caranya saya bikin, sedangkan mantu saya ini juga kayaknya masa bodoh aja gitu. Padahal saya biar juga sakit-sakit. Ini mantu saya ini, saya sedang mana sebelum begitu anak saya ini, mana setiap pagi saya siapkan jus buat minum mantu saya, bagaimana lah supaya ada keturunannya gitu. Pertanyaan saya itu aja Pak, bagaimana cara saya kepada anak saya ini? Gini, sebetulnya itu ini musuh pertama kita ya hati kita memang. Karena kita punya hak kan untuk berlaku apapun karena kita ibunya kan gitu kan. Perasaan itu akan ada pada diri kita. Ini anak dia udah kawin tinggal di rumah, kurang ajar lagi kan kira-kira begitu. Tetapi dalam pergumulan persoalan, saya yakin ini kan bukan sesuatu yang berdemukrak muncul ke permukaan. Pasti ini panjang ceritanya. Nah, cuma urut-urutannya saya kata persis lah, sampai menimbulkan ketegangan antara ibu dan anak, kan begitu. Nah, ketegangan ibu dan anak yang tidak baik ini dalam tanda petik terpelihara dan difasilitasi oleh bapak. Karena ibu sama bapak juga punya masalah, maka mencari pendukung lah. Si bapak dapat dukungan dari si anak, sehingga di rumah dia tetap eksis kan. Tetapi yang terjadi sebetulnya kan saling menyadakan dan sedang menuju titik yang paling mengerikan ini. Karena satu waktu lawan tinggal berbalik-balik aja, siapa lawan siapa, siapa lawan siapa. Ini akan terjadi. Jadi sebetulnya tanpa kalian sadari, bom waktu udah taruh di rumah ini. Ini bahaya. Bom waktu ini akan meledak nanti. Ya. Apakah anak ini akan ngurus bapaknya nanti? Belum tentu. Ya. Bisa-bisa dia cuma mengharapkan warisan dari bapaknya. 1001 cara, 1001 kemungkinan. Nah kalau begitu gimana caranya kan ini kan? Maka melainkan laporan tadi, urus mantu yang bisa kita urus di rumah kita ya. Udah punya cucu kan? Urus cucu itu sebagaimana mestinya. Oh belum. Jadi ya anak ini kita urus membantu ini. Ya. Tetapi kalau memang mereka bisa berumah tangga sendiri, jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat artinya mereka pindah rumah itu jauh lebih sehat. Yes. Supaya dia belajar hidup itu apa. Dan dia akan mengalami kesulitan di sana. Enggak setiap waktu nanti apa yang dia mau dia ada. Karena yang ada itu kan tadi ada di rumah. Nah itu kan menolong seorang baru sadar diri seringkali. Kebergantungan seperti yang hidup sekarang seringkali membuat orang lupa diri, sehingga jadi kurang bertanggung jawab karena semua ada. Itu kan mestinya di rumah itu bersifat sementara. Tetap kalau dia punya anak misalnya kalian tinggal sini, tapi dia tetap punya rumah sendiri yang harus diurusinya, dia harus bertumbuh, dia harus berkembang. Itu kan berumah tangga. Bahwa dia beli rumah kita bantu, itu nomor 2.
itu kan teknis. Ya. Saya kalau nanti anak saya mau perlu rumah, saya bantuin beli rumah. Tapi saya akan hitung-hitungan sama dia. Ini rumahnya segini, ini DP-nya Bapak bantu nih misalnya ya. Terserah kalian mau balikin kapan. Harus ada kewajibannya. Dia nikah kok. Ada mau bayar itu 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, ya terserah lah. Kalau kita mati ya kirim ke surga kan gitu. Tapi ada kewajiban anak, itu harus prinsip. Namanya dia berani menikah, lain warisan kan. Toh kalau kita mati kan ke mereka-mereka juga. Tapi kalau dia tidak tahu berjuang dan bagaimana untuk itu, kita yang membunuh dia. Rumah dibeliin, mobil dibeliin, nantinya ya nggak usah kerja pun dia dapat semua. Lupa diri. Jadi kita nggak racuni sebetulnya. Tapi kalau kita sedang memodali dia untuk dia berhasil, habis itu selesai. Tolong hitung-hitungannya clear. Untuk dia mandiri, bukan bilang ini, masa sama anak hitung-hitungan, bukan. Dia harus mandiri dan kita membantu dia untuk mandiri. Tapi dia kita taruh kewajiban. Itu perlu ya. Nah, makanya banyak sekarang anak-anak ya. Akhirnya cuma nungguin bapak emaknya mati aja. Supaya warisan. Karena udah dilatih sebetulnya. Kalau saya bilang orang tua goblok kalau sudah mewaris-warisin anak-anaknya lagi. Kalau saya nggak bakal. Urusan saya. Kalau mati nanti kalian baca wasiat itu. Apa di situ dilakukan? Jangan belum mati dia rasa ini punya diri. Jadi kurang ajar. Nah itu yang tak boleh. Nah jadi makanya di dalam bagian seperti ini kita pikir kita hebat, kita pikir kita bijak, tapi sebetulnya kita tolol sekali. Nah kalau itu balik lagi tadi, udahlah kalau suami begitu, ya suami kan gak ikut wanita bijak kan ya. Wanita bermahkota kan gak ikut ya. Ya sejati disuruh dia, emang saya kurang sejati gak bisa berangkat. Gitu jawabnya. Jadi biarkan dia berproses sehingga bagaimana kemudian memahami kebenarannya. Biarlah waktu. Tetapi yang kedua, kalau boleh, ingatlah tadi kan sudah berkurang sekarang rasa benci kan? Ya sudah, kunci kamar itu pindah ke kamar sebelah ya. Tapi ya Pak yang ngeluarin pakaian saya mau bilang cerai. Bukan, itu kan jangan itu dulu lah itu. Sekarang yang mulai urus kamarnya itu urusin dia. Kenapa kamu urus gini? Enggak lah, aku udah belajar kebenaran dan harus lakukan. Kalau apa? Kalau masalah bersihin, biarpun diusir aku dari kamar, spraynya saya ganti, kamarnya saya rapikan segala. Mandi merapikan juga dia. Mandikan maksudnya. Bapak ini. Loh, memang. Baik. Memang itu hidup. Loh. Kalian dengar gini ya, sekeras-kerasnya hati laki-laki. Ya, kelembutan perempuan akan menghancurkannya. Si Simpson itu kuat itu. Gara-gara si dilus-lus si Delila dia langsung rontok deh. Ya, jadi nggak ada. Makin keras kita menghadapi laki. Tolong ibu-ibu ya. Istrinya selalu saya bilang juga, kalau kamu keras sama saya lawan saya, nggak bakal lu menang. Karena naluri kita laki-laki ini jeduk langsung naik nih. Pride kita kayak diinjak. Berarti laki-laki mau menang sendiri. Memang dari sononya. Memang dari sononya begitu. Makanya dia dibilang saja kita jatuh dalam dosa. Laki-laki itu kan pemimpin. Ya dia rasa penguasa dia. Yang mestinya menolong, yang mengatur, mengelola, mengasihi. Jadi dia rasa dia paling hebat. Gimana ngancurin orang ini? Jangan lawan, percuma akan hancur. Lembut sama dia. Kelembutan itu menghancurkan dia. Sorry ya. Kalau ada laki-laki punya istri kedua, terus dia lebih betah ke istri kedua, kenapa? Karena istri pertama cerewet aja kalau ngomong. Istri kedua, papa udah makan belum? Namanya juga servis tingkat tinggi ya. Betah dia ke situ. Walaupun palsu kan? Kita bilang palsu. Yang pertama kan rasa berjuang sama-sama. Lu kere miskin, sama gua setia sampai lu kaya. Jadi perasaan itu yang dia hitung terus betul, dia luka betul, dia sakit. Lalu dia keras, dia marah. Ini rasa teror, pergi sana lembut, ya diterima. Maka kita bilang, kelewatan dia betul di sana. Sebetulnya yang terjadi tanpa kita sadari, memang posisi kita disakiti, tapi kita bertindak yang kemudian harus kita sesali, percuma. Padahal kalau
dia begitu kita tetap lembut, dia akan merasa apa? Dosa banget. Aduh, aku begini, istriku tetap baik. Bergumul itu. Walaupun lagi-lagi gengsi itu tidak membuat dia segera bilang sorry, tapi perubahan hidupnya kelihatan. Tapi mulutnya nggak keluar tuh kadang-kadang omongan. Sorry aku salah. Ada yang keluar, tapi banyak yang enggak. Tapi yang penting kan apa? Perubahan sikap. Karena orang Indonesia kan tidak terlatih I love you, I am sorry, nggak ada gitu. Itu orang Barat. Kita nggak dilatih begitu kan, apalagi orang Batak. Mana ada yang sorry I love you kan? Asal dipegang tangan I love you kan? Ada. Bukan, secara umum lah maksudnya. Ya aku kan salah satu. Tapi secara umum orang Batak nggak begitu. Maka susah cari laki-laki Batak yang kalau kelihatannya lembut sama istrinya kan. Enak loh, aku sih. Oh rumah ngomong sama istrinya kayak ngomong sama kontektur. Dan memang iya. Coba kalau kita pergi pesta Batak itu kan, iya loh. Karena kita bilang di depan orang untuk maksudnya, kalau apa tadi kau? Lu ngomong sama istriku kayak ngomong sama apa? Saya bukan apa, nggak betah ngeliat gitu. Kelewatan juga laki-laki di sini. Teman-teman saya selalu kalau saya bilang anak-anak sehat nggak boleh begitu. Emang apa bahagia itu? Perempuan-perempuan ini jadi kasih hati, buset dah. Ya kalau nggak kasih hati kasih ampel lah. Jadi ini percayalah, coba lah ya. Nanti saya harap tahun depan ibu berdiri sini. Betul Pak. Ketika aku mandikan dia beres. Banyak perubahan aja yang terjadi. Jadi baik. Percaya, lakukanlah banyak hal, biarkan. Dan sama anak tadi, udah nggak usah debat. Artinya lakukan yang mesti kita lakukan. Kecuali dia salah, tegur ya. Sorry itu salah, kau jangan gitu. Tapi selebihnya dia mau berdebat apa, nggak salah dia nih. Ya, tapi kalau dia salah, tegur, kewajibannya mesti jalan. Jangan dimanjakan, jadi bahaya kan. Istrinya urus, bagaimana kita urus. Ya, sampai dia mengalami kegelisahan itu sendiri. Tetapi kalau suami bilang lebih bagus kalian pergi sendiri, lebih bagus supaya mereka belajar mandiri. Jadi jangan sampai ibu yang suruh pergi sendiri. Memang kalau kesannya kan kayak ngebuang kan, karena ributnya sama ibu. Kalau dia cocok bapaknya, lalu bapaknya bilang mendingan kau sendiri, lebih bagus itu. Biar dia ngurus. Karena orang ya sekali lagi ketika mandiri ngurus rumah sendiri baru berasa tuh sakitnya kayak apa. Kita ini udah begini-begini baru pikir, aduh gila ya, mak kita dulu berjuang gitu, kita gak hargain. Baru udah tahu. Mungkin lawan ributnya nanti istrinya. Tapi percayalah istri itu akan datang ke rumah. Hilang, nangis lah dia itu cerita. Kesempatan kita baikin dia. Kita bilang, udah dulu kalian begini lah, baik-baik lah. Kan? Tolong suaminya ngomongin lagi. Itu jadi poin kan? Tapi jangan mantu dulu lah. Suami dulu di dapur. Dapol itu urut maksudnya. Nanti pulang, Pak, pegal kau. Kenapa rumahnya? Aku habis ikut wanita yang berbuat. Sama siapa? Sama Bikman Serai. Iya. Pak Bikman bilang aku disuruh mendapor Bapak gitu. Biar dia telepon aku, terima kasih Pak. Udah lama ketunggu dapolan itu. Ayo nama ngului, nah. Tapi kalau udah presiden itu RPK, kalau udah larut malam, apa itu matikan itu berisik. Ya memang ada cara yang jelek. Tapi yang bagus-bagus. Kan aku bilang pasang CD itu, putar di situ, pelan-pelan biar dia dengar tiap hari kan. CD khotbah itu putar begitu. Biarin dia dengerin. Jadi dia mau tunjukkan itu laki-laki Batak ini gini, ini sikapnya, dirinya. Stop, berhenti itu. Bukan radio itu sebetulnya masalah. Perintah dia membilang berhenti itu yang dia bangga. Jadi sebetulnya pesannya itu cuma satu, aku aja di sini. Simpel. Benar itu masalah anak-anak memanjakan itu juga dia. Kompensasi terhadap kesalahan yang dibikin. Saya bilang begini, kamu kok selalu sih hitung-hitungan sama anak begitu dia. Padahal prinsip saya bagaimana supaya mandiri gitu. Dan mendidik memang betul. Bayar tidak bayar seperti yang bilang Bapak tadi kan,
itu sudah lain soal, tapi ada peraturan kita. Sampai pernah saya bilang kalau memang apa dikasih sama yatim piatu juga boleh nggak jadi kesana saya. Pernah saya bilang begitu. Ya, terima kasihlah atas pengarahan. Bukan cuma pengarahan, perintah untuk dijalankan. Ini SK ini. Jadi terganggu siapa? menjawab yang supaya bisa semakin baik kami. Loh, aku ini ngomong jawaban Tuhan lah, bukanlah itu aja. Jangan ditunggu-tunggu lagi jawaban Tuhan. Kok jawaban Tuhan ini tunggu? Tuhan bilang kasih suamimu dapol dia, mandikan dia. Enggak apa-apa. Bukan belum bisa bilang gini, aduh Pak berdoa aku itu semoga aku dimampukan. Begitu. Jangan bilang belum bisa. Coba pegang tangannya dulu lah paling gampang. Masih ada nggak? Itu yang di sini tuh dibersihin dulu. Kadang-kadang ya kalau kita udah terbenam perasaan, rasa jengkel, benci, orang berubah pun kita nggak mau tahu. Karena Tuhan ya, kalau kita bikin dosa Tuhan marah kan ya. Tapi kalau kita bertobat Tuhan peluk nggak? Rangkul nggak? Tapi kalau kita manusia, sekali lancung ke ujian, sesuatu itu orang nggak percaya, sadis kita ini. Udah berubah pun nggak percaya. Loh, nanti dulu ini bukan yang dulu ini orang. Memang dulu dia jahat banget, tapi dia berubah. Kan begitu. Ya. Jadi maaf Pak, di sini sama di sini aku nggak selalu bertentangan. Kalau udah baca Alkitab selalu katakan begini, tapi kok hati saya begini. Jadi aku yang bertanya, aku yang menjawab. Jadi bagaimana saya ini? Gampang, lakukan apa yang Tuhan bilang. Mula-mula gak enak, kedua jadi mudah. Kita ya kalau sama orang benci, rasanya lihat mukanya dia udah lempar kasarnya gitu ya. Tapi begitu kemudian kita tenang, kita lakukan sesuatu yang baik untuk dia, ini kita plong. Kita yang plong. Lakukan aja. Ya. Jadi itu kita mesti belajar. Saya udah bilang kita dulu ada orang yang menjengkelkan setengah mati. Kesel banget saya sama dia sebelumnya. Tapi ya udahlah lama-lama ini lupain ngapain itu sih. Satu waktu kita makan bang. Dia sebelah situ, kita sebelah sini. Pak Bigman, jadi kita belum selesai kan? Saya bayarin. Dia pun kelimpungan, gila. Karena dia tahu saya jengkelnya kayak apa sama dia. Dan dia tahu dia salah. Waktu saya bayarin dia tetap bingung kan? Buat saya memerdekakan diri saya. Saya bukan sekedar tidak berhitung, tapi ada kesempatan nih. Nggak selalu kan bisa ketemu pas di restoran, pas makan kan nggak selalu. Bagi saya itu berkat Tuhan. Nangkap maksudnya ya. Tapi situasinya nggak mengenakan. Karena dari berkat Tuhan lakukan. Nah itulah ini. Ya, jadi itu yang kita mesti kerjakan dalam hari-hari kita. Ya. Oke. Baik, udah ada lagi ya. Baik, selamat jadi ibu yang dibanggakan oleh anak-anak ya. Dan saya harap nanti ada anak-anak saudara-saudara kirim tulisan ke Reklamata kan, di buku yang membanggakan. Terus judul di bawahnya, semua ini kami dapatkan setelah mengikuti seminar ibu wanita yang terrakota. Rasanya seneng banget gitu ya. Pak, season yang terakhir ini Pak harusnya memang harus laki-laki seorang pangeran singgasana juga Pak. Masih disiapkan, tenang saja. Ya pria di singgasana kita lagi materi, memang saya lagi mabuk urusin itu semua ya. Nanti mulai tahun depan sesi ini istri saya yang bawain, bukan saya kan. Hah? Iya, generasi nanti perempuan. Sama kalau dulu saya nggak boleh kuliah teologi, nggak boleh perempuan, nggak boleh. Kalau saya ngurusin anak. Ya terlalu banyak suami istri pendeta, nggak tahu. Fokusnya. Tapi saya penting. Sekarang anak-anak udah gede, tidak boleh sekolah. Belajar lagi kan gitu ya. Walaupun umur kan juga bikin kita otak juga nyut-nyutan ya. Tapi apa-apa belajar terus lapis juga bener kita pakai. Jadi bisa. Itu saya prinsip saya pegang gitu. Jadi saya praktekin. Ya. Kan saya bilang istri saya kalau mau berkhotbah mah
basisnya kuat setengah mati. Itu saya bertahun-tahun begitu juga pernah sekolah baru. Ya. Jadi secara doktrinal udah tutup mata lah kasar. Jadi, tetapi tadi kalau dia kemudian pergi dua khotbah, saya khotbah, anak yang ngurus siapa di rumah nanti lalu bilang mulu bapak mah. Kita bikin. Jadi ada pola yang kita harus lakukan. Kerja sama, dulu dia kerja uang juga cukup lipat gitu. Tetapi artinya, udahlah. Sekarang dia harus menjadi apa namanya kerja di sini. Jadi kita satu kantor. Pelayanan lah sekarang bukan kerja lagi. Jadi dia terima paling 20% dari gaji dulu. Ya, hilang loh sekian persen 80%. Memang iya. Buat rumah berasa, berasa banget. Ya. Kalau saya iyain istri saya sudah mau diminta jadi GM. Ya. General manager di satu media. Lalu itu teman saya bilang enggak, tapi itu udah stop nggak ada kerja lagi. Ya, saya dia dapat advertising manager. Waktu kemudian teman saya ambil take over pembaruan dulu, ayo dong masuk lagi lah sini, gabung lah, bla bla bla, enggak. Kalau saya janji ya berapa duit tuh? Semua yang kalau uang angkanya kan, tapi kan kita hidup bukan itu ya. Kita enjoy di sini pelayanan, walaupun kadang-kadang ngebatin. Gila, banyak banget yang kita lepas, kita banting tulang kita, tapi mulut orang juga belum tentu memuji kita kan. Malah ada yang maki-maki kita, fitnah kita, anggap kita ini itu sakit loh. Ya, kadang-kadang enak pilihan dunianya kita pilih kan. Semua fasilitas apa komplit ini itu, tetapi beda, itulah pelayanannya. Jadi selama tidak jadi jangan pikir kalau sudah ikut Tuhan baik-baik kita mulus semua enggak. Kerikil itu persoalan itu, nah itulah upah buat. Ingat itu ya. Kerikil itu persoalan itu upah itu, anugerah. Jadi ambil. Berat Pak. Loh, yang berat makin besar. Maksud saya Pak, ada sedikit saya cerita saya. Makin berat salib yang saya pikul, anakku yang nomor 6, dia berpacaran sama orang Palembang di sini. Jadi kalau dia sedang datang, aku layani, saya ngomong, itu aku ngomong sama dia. Terus selalu mengomongkan masalah agama. Jadi suami saya nggak terima. Kalau memang dia suka, biar muslim begitu. Padahal saya nggak mau suka itu. Itu dia kita bilang karena lagi-lagi kan ini saya kalau sedikit aja udah bisa membaca sikap suami. Pasti apa yang dilakukannya nggak menunjukkan sikap batin, tapi memang betul-betul saya pokoknya aku beda dengan istriku. Nangkap? Pokoknya aku beda aja, mamamu gak boleh, maju aja terus. Nah, itu yang sebab aku bilang tadi, berjuanglah ya, berubah hal yang mengagetkan mereka lakukan sampai semua tahu mama yang benar. Anak-anak ini kan kalau bikin salah dibenarkan orang tua bahagia banget deh. Padahal itu racun. Ya kan? Nah jadi itu yang saya bilang tadi, lakukan yang kita bilang tadi, berubah, tunjukkan perubahan klasik. Walaupun ingat ini ya, mungkin dia responnya nggak ngenakin, sakit aja lagi kita, stop, jangan terusin. Apa yang mesti kerjakan? Sakit Pak, memang iya, siapa bilang enggak? Itu tidak bilang sakit. Ya, jadi saya nggak akan bilang ikutlah Tuhan nanti semua lulus beres. Enggak, justru pikul soalnya itu. Tambah berat banget ini Pak, justru besar anugerah ini. Berarti kita terhormat diberi kesempatan memikul salib itu. Jadi kalau kita nggak pikul, kita kehilangan kesempatan. Kan saya udah bilang, kita kalau mau hitung-hitungan kerja uang, malah lipat kita di luar sana. Hari ini kalau level di saya ini, saya presiden direktur di perusahaan nggak kecil. Ya, istri saya mau kerja pun itu udah nggak usah ngomong pusing lagi gitu kan. Berapa uang yang kita bisa dapat? Kita lepas semua ke sana, nggak ada uang, ya. Dipuji, enggak juga. Sakit kan? Sakit. Kayaknya kita udah rela-rela jatuh, diinjek pula lagi. Tapi itu hidup, itu pelayanan. Akhirnya saya juga ngerasain apa? Ini berkat Tuhan besar. Ya, akhirnya masih ketemu juga kawan, sahabat yang setia, yang murni. Kita ketemu orang-orang yang care.
sharing, yang apa, kita ketemu semua. Dan kita ngerasain. Ya? Jadi pos orang, so Mona Lisa dulu dari pos terhadap. Itu sudah Mona Lisa? Mona Lisa? Dan Mona Lisa itu wanita paling mahal lukisannya. Jadi kekasihnya Michelangelo karena senyumnya penuh misteri. Jadi kalau senyum antara ini duka, suka, apa ini? Yang bertanya. Oke ya, selamat berjuang untuk hidup yang sederhana ya. Oke, kita akan berdoa. Ya. Apa di dalam surga kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari-hari kami, seminar kami yang terus bergerak maju di kami tak hanya sekedar bertambah dalam pengetahuan, tetapi mengalami perubahan yang utuh dalam kehidupan sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu tolong kami, pimpin kami dalam tiap langkah kami, mampukan kami memahami, menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapak, kami juga rindu supaya jadi ibu yang sungguh-sungguh membanggakan sehingga boleh menolong tiap anak-anak kami hidup takut akan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, dan menjadi penolong bagi suami kami sehingga sungguh-sungguh kami dipakai Tuhan untuk menguduskan keluarga kami kalau belum, dan makin meneguhkan keluarga kami jika sudah berjalan di jalan Tuhan, dan kami sungguh-sungguh jadi berkat nyata Tuhan hadir di dalam rumah. Kami mau berdoa secara khusus untuk anak Ibu Ruspita yang bernama Eli, supaya boleh mendapatkan pasangan yang seiman. Kami berdoa di dalam kerinduan kami supaya anak-anak kami tidak terjebak pada jalan yang salah, sehingga tak mengulang langkah-langkah yang tak pas. Di ketika anak-anak muda menganggap biasa berpacaran dengan rekan tidak seiman, Tuhan tolonglah. Berikan kami kekuatan bijaksana sebagai ibu mengingatkan pada mereka biar kasih dan kuasa-Mu ada di dalam diri tiap kami, sehingga kami menolong mereka menyadari pilihan-pilihan bertanggung jawab sebagai anak terang seharusnya lengkapi dengan terang ini, mencari rekan seiman dan terus bergumul di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, supaya kelak anak cucu kami boleh mempunyai kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa dan permohonan kami, biar Tuhan tolong pimpin kami. Dalam nama Yesus kami.